berjalan dalam firman-Mu, hatiku Salam, God lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Senang boleh kembali berjumpa dengan saudara semua dalam program Raise and God malam hari ini bersama Diaspora TV. Setelah melewati berbagai kesibukan sepanjang hari ini, mungkin ada situasi yang membuat jiwa Anda menjadi letih lesu dan berbeban berat. Apapun situasi yang sedang saudara alami, jangan pernah menyerah. Sebab Tuhan mengundang kita semua untuk mengalami kelegaan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini yang Tuhan katakan kepada kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Puji Tuhan, mari kita responi dengan iman kita datang kepada Dia. Bawa semua beban pergumulanmu, percayalah Tuhan menyediakan kelegaan yang saudara butuhkan. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur karena anugerah-Mu senantiasa menyediakan pertolongan dan hal yang terbaik dalam hidup kami. Tuhan sudah nyatakan lewat pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Satu posisi yang luar biasa, Engkau memberi kami kuasa menjadi anak-anak Allah. Sehingga kami Tuhan perkenan untuk datang setiap hari, termasuk membawa semua beban pergumulan kami. Bapa, kami bersyukur untuk penyertaan dan berkat-Mu sepanjang hari ini, dan kami saat ini datang kepadamu sebelum kami beristirahat. Kami membawa semua pergumulan kami. Kami sangat percaya Tuhan berikan kami kelegaan, ketenangan, sehingga malam hari ini kami sungguh-sungguh bisa beristirahat dengan tenang. Bapa, sebentar kami juga rindu Engkau berbicara kepada kami. Mari Engkau berbicara secara pribadi lewat hamba-Mu. Beri kami hikmat pengertian oleh Roh Kudus untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dunia ini membutuhkan banyak orang baik untuk menjadikannya sebagai tempat yang baik untuk ditinggali. Karena dunia ini sudah sangat rusak sekali. Kebutuhan akan orang baik itu begitu mendesaknya. Tetapi untuk perkara rohani, yaitu bagaimana hubungan manusia dengan Allah, Sang Pencipta alam semesta ini, kebaikan manusia tentu saja tidak pernah cukup karena kebaikan manusia tidak pernah sempurna. Sementara Allah itu Maha Kudus dan Maha Sempurna. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari perikop Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 1 sampai 48. Di situ diceritakan tentang sosok yang bernama Kornelius. Sosok yang sangat dihormati, bukan saja karena dia seorang pejabat, tetapi karena kualitas pribadinya yang memang terpuji di masyarakat. Tetapi kehidupan seperti itu bukanlah jaminan bahwa Kornelius beroleh perkenanan Allah dalam hidupnya. Dan hidupnya akan dipulihkan Allah secara utuh, baik secara rohani maupun secara jiwani. Bukan, perikop ini mengajarkan kepada kita prinsip rohani penting. Bagaimana hidup kita dipulihkan Tuhan secara utuh. Secara rohani kita dipulihkan Tuhan. Hidup kita memperoleh perkenanan Tuhan. Kita akan lihat beberapa poin penting. Dari kehidupan Kornelius kita akan menemukan bagaimana supaya kita berkenan kepada Tuhan. Apakah kebaikan atau hal yang lain? Mari kita baca dulu siapa Kornelius itu. Kita baca ayat yang pertama dan kedua. Di Kaisaria ada seorang yang bernama Kornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh. Ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Saudara-saudara, siapa Kornelius? Ini sangat menarik sekali, sehingga kita bisa temukan prinsip rohani yang penting. Bagaimana kita seharusnya di hadapan Allah, beroleh perkenanan Allah. Yang pertama, ternyata tidak cukup untuk menjadi orang yang beribadah saja.
Tidak cukup kita menjadi orang yang beribadah saja. Kornelius adalah orang yang taat beragama. Di situ disebutkan dia orang yang saleh. Tidak hanya dirinya sendiri, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Jadi ini tipe orang yang sungguh-sungguh beribadah. Kornelius itu orang yang beribadah dengan kesungguhan hati, dengan sepenuh hati. Mungkin kita juga merasa selama ini kita orang yang beragama, kita menjalankan ibadah kita dengan sungguh-sungguh. Tetapi kalau kita mempelajari perikop ini secara penuh dan melihat apa yang Tuhan ajarkan, ternyata itu tidak pernah cukup membuat kita berkenan kepada Allah. Sesungguhnya hidup sebagai orang yang beragama tidak pernah bisa membawa kita kepada perkenanan Allah yang maha kudus dan maha sempurna itu. Sesering apapun kita beribadah kepada Allah, itu tidak pernah cukup, tidak pernah memenuhi standar kesempurnaan Allah yang begitu agung dan tidak ada cacat celanya. Untuk bisa mendapatkan perkenanan Allah, kalau kita hanya mengandalkan ibadah kita, maka itu akan gagal. Sebab kita harus jujur, sebaik-baiknya kita untuk beribadah ada cacat celanya, ada kekurangannya, ada hal-hal yang tidak sepenuhnya seperti apa yang Tuhan inginkan. Karena kita sebagai manusia yang berdosa kehilangan kemuliaan Allah, walaupun secara status Tuhan memberikan kita pemulihan dalam Yesus Kristus, ibadah-ibadah kita jauh dari kesempurnaan. Prinsip yang kedua yang kita bisa pelajari dari kehidupan Kornelius, tidak pernah cukup untuk menjadi orang yang berbuat baik saja. Tidak cukup untuk membuat hidup kita sebagai manusia bisa berkenan kepada Allah hanya berbuat baik saja. Kornelius ini terkenal karena kebaikannya. Tadi dikatakan ia memberi banyak sekali sedekah. Kornelius ini tipe orang yang murah hati, peduli dengan sesama. Dia tidak hidup egois. Dia tidak hanya memikirkan dirinya sendiri dan keluarganya, tetapi dia sungguh-sungguh peduli dengan sesamanya. Ia murah hati. Ia tidak bisa menahan hatinya untuk tidak menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Tetapi meskipun demikian, apakah ini membuat ia berkenan memperoleh perkenanan Allah dalam kehidupan kekalnya? Tapi ternyata tidak. Ada seorang nabi yang pernah berkata, semua kesalehanku itu seperti kain kotor di hadapan Allah. Allah yang maha kudus, Allah yang maha sempurna. Kebaikan kita jauh sekali dari kesempurnaan dalam standarnya Allah. Jadi tidak ada alasan orang berkata kesalehan dan kebaikannya itulah yang bisa membuatnya memenuhi standar Allah dan memaksa Allah untuk berkenan kepadanya masuk surga. Itu sesuatu yang sangat tidak mungkin. Sebaik apapun kehidupan kita, itu masih dianggap kurang baik untuk bisa mengalami pemulihan yang datang dari Tuhan, di mana hubungan kita dengan Allah menjadi pulih, di mana kita akhirnya memperoleh perkenanan Allah dan membuat kita punya hak untuk masuk surga. Kebaikan kita tidak pernah bisa menyuap hati Allah sehingga kita diperkenankan untuk masuk surga. Dan yang ketiga, tidak cukup hanya menjadi orang yang berdoa saja. Kornelius juga senantiasa berdoa kepada Allah. Dia menyadari bahwa kemampuannya sebagai perwira sangat terbatas, tidak pernah cukup untuk menyikapi kehidupannya. Itulah sebabnya di dalam doanya Allah menuntun dia kepada kebenaran yang sejati, yaitu barang siapa percaya kepadanya,
ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Itu yang tertulis di ayat 43. Mungkin saudara adalah orang yang sering berdoa saat ini. Saudara rajin berdoa, tetapi saudara tidak tahu kepada siapa saudara berdoa. Mungkin saudara berdoa kepada Tuhan, tetapi Tuhan itu siapa? Tuhan itu seperti apa? Mungkin saudara tidak mengenalnya. Dan kalau itu terjadi berarti saudara belum memiliki relasi, hubungan saudara dengan Allah belum dipulihkan Tuhan. Ini yang dialami Kornelius. Dia beribadah, dia berbuat baik, dia berdoa, tetapi sesungguhnya dia tidak mengenal siapa Allah yang sesungguhnya. Puji Tuhan karena kita sebagai orang-orang yang beroleh anugerah Tuhan, kita sudah mendapatkan lawatan secara pribadi. Relasi kita sudah dipulihkan dengan Allah yang Maha Kudus. Hal-hal yang membuat kita tidak layak, tidak mungkin bisa diperkenan oleh Allah yang Maha Kudus, itu sudah dibayar lunas oleh Yesus Kristus yang kita percayai sebagai juru selamat, yang menjadi raja di hati kita, jadi Tuhan atas kehidupan kita. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, kita adalah orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang beruntung, karena kita sudah berjumpa pribadi dan mengenal Allah yang memiliki surga, Allah yang menentukan mati hidup kita, Allah yang menjamin kehidupan kekal kita maupun kehidupan kita di dunia itu, yang kita kenal dalam pribadi Yesus Kristus. Oleh sebab itu saudara-saudara, kalau kita kembali merenungkan kehidupan dari tokoh Kornelius ini, kita diingatkan, kita tidak boleh menyombongkan diri gara-gara rajin beribadah, gara-gara rajin berdoa, gara-gara berbuat baik. Bukan itu yang menentukan hubunganmu dengan Allah. Bukan itu yang menentukan apakah engkau masuk surga atau tidak. Tetapi yang menentukan hubungan kita dengan Allah dan menentukan apakah kita berkenan di hati Allah, diperkenankan untuk masuk surga adalah ketika hidup kita sudah menerima dan mengalami penebusan Yesus Kristus yang sempurna di atas kayu salib, yang bisa kita terima melalui iman kita kepada Yesus Kristus. Oleh sebab itu, kebaikan apapun yang kita lakukan tidak akan punya nilai kekekalan. Oleh sebab itu, yang paling mendasar ini yang harus kita pastikan hidup kita. Saudara yang mengikuti dan menonton program ini saat ini, puji Tuhan kalau saudara rajin berdoa, puji Tuhan kalau saudara jadi orang baik, puji Tuhan kalau saudara menjadi orang yang beribadah. Tetapi pastikan apakah saudara sudah mengenal Allah dengan benar. Apakah saudara sudah mendapatkan perkenanan Allah, jaminan bahwa engkau punya hubungan yang baru dengan Allah yang Maha Kudus, sehingga Dia berkenan membawamu masuk ke surganya yang mulia. Dan ini kabar baik. Buka hati, percaya bahwa Yesus Kristus sudah secara sempurna menebus hidupmu dari segala dosa-dosamu dan memberimu status yang baru, hubungan yang baru dengan Allah. Engkau diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Engkau dijamin kehidupan kekalmu bersama dengan Allah, yaitu di surga. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur karena dalam ketidaksempurnaan kami sebagai manusia, ibadah kami tidak sempurna, perbuatan baik kami tidak sempurna, doa-doa kami tidak sempurna. Dan ini menyadarkan kami bahwa hidup kami sepenuhnya membutuhkan belas kasihan, membutuhkan anugerah kasih karuniamu untuk menyempurnakan apa yang kami tidak mampu lakukan. Kami bersyukur karena
lewat penebusan Yesus Kristus, maka kami ditebus, kami akhirnya diperkenan oleh Allah, diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, menjadi ciptaan yang baru. Kami bersyukur bukan kebaikan ibadah dan doa kami yang menjamin kehidupan kekal kami, yang menjamin bahwa Allah berkenan membuka pintu surga bagi kami, tetapi karena penebusan Yesus Kristus yang sempurna. Ini menjadi jaminan yang memberi kami rasa aman, memberi kami kepastian menjalani hidup ini. Dan ini membuat kami semakin giat untuk berdoa, membuat kami semakin bersuka cita untuk beribadah, membuat kami semakin senang berbuat baik, karena kami sudah menerima kebaikan yang sempurna di dalam Yesus Kristus. Hamba-Mu berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini mungkin masih ragu akan imannya kepada Yesus Kristus, dan mereka masih membanggakan semua kebaikan hidupnya untuk memastikan hidup mereka masuk surga, tetapi tidak pernah ada kepastian. Biarlah Roh Kudus menjamah lewat pemberitaan firman Tuhan ini, mereka kembali menyadari yang mereka butuhkan adalah Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat mereka. Tuhan berkati, Tuhan terangi, dan Tuhan lakukan sesuatu yang sangat spesial dalam hidup mereka, supaya mereka sungguh-sungguh membuka hatinya terhadap Yesus Kristus dan menjadikan Tuhan dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jika saat ini saudara atau keluarga sedang mengalami pergumulan dan membutuhkan dukungan doa, di layar saudara ada nomor telepon yang bisa saudara hubungi. Tim doa kami akan mendoakan saudara semua. Silahkan jika saudara ingin memberikan komentar, tuliskan komentar saudara di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Baik saudara-saudara, sebelum kita berpisah satu sama lain, mari kita mengucapkan bersama-sama Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat beristirahat. Doa saya senantiasa untuk saudara semua. Kiranya saudara sungguh-sungguh mengalami rest and God setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.